Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat demokrasi, kita jumpa lagi di kegiatan KPU Kota Mojokerto pagi ini di podcast Pahlawan Demokrasi KPU Kota Mojokerto. Saya Imam Bukhari, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Mojokerto. Saya sebagai host yang hadir sebagai narasumber pada pagi hari ini Bapak Sony Basuki Raharjo, SHMH. Beliau Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Mojokerto. Kita akan kupas tuntas pagi ini berbincang dengan Pak Sony, baik itu nanti terkait dengan dia sebagai Dewan maupun dia juga sebagai Ketua DPD Golkar Kota Mojokerto. Selamat pagi Pak Sony. Ya, selamat pagi Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Sony pagi ini. Alhamdulillah. Salam sehat selalu buat semuanya. Terima kasih Pak Sony bisa hadir pada pagi ini di podcast kami. Memang ini termasuk salah satu dari program KPU Kota Mojokerto yang luar biasa. Iya, KPU Kota Mojokerto yang kami akan menghadirkan Dewan Kota yang ada di Kota Mojokerto. Ya, mungkin Pak Sony bisa sedikit bercerita terkait dengan hal-hal yang memang menjadi tugas fungsi pokok dari Dewan. Pak Sony sambil memperkenalkan diri. Ya. Saya tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Pak Hendro Suwono yang sebelumnya itu Wakil Wali Kota Mojokerto ini, dan juga beliau juga Ketua DPD Golkar Kota Mojokerto. Atas beliaunya saya dididik politik, itu guru politik saya. Ya. Jadi sampai saya benar-benar dikawal saya menjadi Ketua DPD Golkar. Sampai segitu. Iya, dikawal menjadi anggota DPD. Jadi mulai dari proses itu saya periode 2009 ya, saya pertama 2009 saya mencalonkan diri, alhamdulillah jadi. Terus kemudian 2014 mencalonkan lagi, jadi. Dan sampai alhamdulillah di periode ketiga berarti ya, di Dewan Kota Mojokerto. Iya, itu tanah. Dari situ, dari proses awal itu saya alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD. Nah, dari pengalaman saya diberikan amanah oleh masyarakat Mojokerto itu, saya ingin memberikan terbaik untuk masyarakat. Saya membentuk komunitas namanya SPR Community. Sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah. Dari sini SPR Community itu saya bentuk sampai di tingkat RT RW. Nah, SPR Community ini yang akan terus kami ciptakan, kita dekati terus, dan dari SPR Community kita bisa memberikan masukan kepada saya. Jadi saya SPR Community ini adalah terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, baik RT, RW, TNI, Polri ada di dalam situ semua. Yeah. Yang dia di luar dari partai. Ini organisasi yang tidak bersinggungan dengan politik. Tidak politik. Masyarakat. Dan mereka beliau-beliau yang masuk di dalam SPR Community ini, dia bukan kepentingan pribadinya yang didulukan, tapi kepentingan masyarakat. Nah, dari sini ini kan sudah mulai kita melakukan pendidikan politik. Iya. Dari awal sudah kita melakukan pendidikan politik bahwa percuma kalau kita jadi anggota DPRD tidak bisa mendidik masyarakat. Terus mereka itu setiap kalau saya ada reses itu saya mesti monggo silakan masukan apapun silakan disampaikan kepada kami, dan alhamdulillah hampir semua reses yang mereka terrealisasi. Itu salah satu tugas dari anggota Dewan. Betul. Ya, jadi mendengarkan aspirasi masyarakat. Betul. Iya. Apalagi sekarang dengan Pokir ini kan sudah disahkan oleh undang-undang bahwa itu salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPR untuk bisa memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Jadi ada 3 jalan kan, ada musrenbang, ada Pokir masyarakat, ada jalur wali kota untuk kebijakan wali kota. Ada sendiri. Pendidikan politik itu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Tentang partai politik kan jelas bahwa pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab warga negara untuk bangsa dan negaranya. Nah, kalau melihat dari situ, nah ini tanggung jawabnya bukan pada DPR semua, tapi pada warga negara. Tapi kita harus bisa memberikan
masukan pembelajaran ya kepada mereka ya posisi berpolitik yang baik. Nah, itu salah satu langkah kalau kita mengacu pada undang-undang. Untuk itu sebenarnya saya kepingin dari generasi muda. Nah ini tugasnya sebenarnya boleh KPU, boleh siapa atau mungkin DPR. Nah inisiatornya siapa monggo. Dulu tuh pernah diinisiasi oleh teman-teman salah satu pendidikan. Saya nggak nyebutkan siapa ya. Ya itu pernah datang ke DPR mengajak siswanya kunjungan gitu ya. Iya, Ke kantor DPR. Ke kantor DPRD. Dia nanti diterima langsung oleh DPRD. SMA juga begitu. Nah, biar mereka mengenal apa sih tugas DPRD, kantornya seperti apa, bagaimana cara berrapat itu seperti apa, monggo. Jadi diundang saja, mungkin difasilitasi oleh KPU, monggo. Jadi ini salah satu pendidikan biar kader-kader kita atau penerus-penerus kita itu bisa tahu gitu terkait dengan proses tugas dan kewenangan DPR. Jelas tugasnya satu membuat perda, kedua budgeting terkait dengan anggaran APBD, yang ketiga ada pengawasan. Ini biar kita belajar kepada mereka tentang itu. Tugasnya DPR itu apa sih? Masyarakat kalau memang kepingin tahu terkait dengan DPRD bisa berkunjung ke sana bisa berkunjung ke sana. Ya kita kan ada bagi 3 komisi. Komisi 1 hukum dan pemerintahan. Di situ ada dinas-dinas pengampu yang masuk dalam bidangnya. Komisi 1 itu apa aja? Hukum, pemerintahan, terus kemudian macam-macam lah dan sebagainya. Terus kemudian kalau komisi 2 itu terkait dengan keuangan keuangan terus pembangunan itu masuk komisi 2. Terus kalau komisi 3 sosial, kemasyarakatan dari rumah sakit, dinas sosial dan sebagainya itu masuk di bidangnya komisi 3. Nah ini pembinaan ini yang akhirnya kita ingin masuk kawero lah kalau bahasa Jawanya itu ingin cari informasi di daerah lain untuk bisa diterapkan di daerah kita. Itu kan memang gitu. Tapi kalau masyarakat secara umum Kota Mojokerto yang ingin memberikan masukan kepada anggota dewan gitu ada jalurnya tersendiri, Pak. Boleh. Jadi gini, kalau kita kembali lagi begini. Masyarakat punya hak untuk misalkan mau bertanya, ada sesuatu yang mau ditanyakan silakan. Misalkan dapat pelayanan yang nggak baik, kirim surat kepada kami. Kami akan gunakan anak kita, mungkin kita hearing lah, SDP dengan mereka. Misalkan kemarin ada masyarakat di salah satu wilayah di Wates, dia mengeluh ngirim surat ke DPRD terkait dengan rumah kos. Akhirnya kita fasilitasi, kita undang Satpol PP. Akhirnya Bapak Bangun melakukan langkah. Apakah nanti kan surat itu masuk ke kita dulu? Apakah perlu kita hearing? Apakah langsung kita tindak lanjuti ke dinas terkaitnya? Monggo. Tapi kalau di dinas terkait tidak melangkah, baru kita panggil untuk hearing. Kenapa kamu tidak melakukan langkah ini? Apa penyebabnya? Nah itu baru kita cari informasi. Itulah salah satu tugas dan fungsi DPRD Kota Mojokerto sebagai keterwakilan masyarakat. Anjingnya sebagai anggota partai politik lah di partai politik. Kira-kira pendidikan politik apa yang kira-kira pas cocok untuk Kota Mojokerto ini, Pak Sonit? Jenengan di samping sebagai anggota dewan, dia jenengan juga sebagai ketua partai politik gitu loh, yang sudah dilakukan oleh partai jenengan. Jadi kalau pendidikan politik satu, kan kita sudah pembelajaran. Pembelajaran pemahaman. Nah, ini pentingnya generasi muda tahu tentang politik itu apa. Terus berpolitik itu bagaimana, apa dan bagaimana, ini yang harus dibangun oleh mereka. Terus medianya untuk bisa itu seperti apa, harus masuk kemana, kan begitu ya. Berarti banyak jalurnya kan banyak, bisa melalui masuk ke partai politik boleh, mau ke LSM boleh, boleh. Ini dalam rangka untuk bisa memberikan masukan kepada kita atau bisa memberikan peran tentang politik dan sebagainya. Jadi kalau politik praktis kita harus masuk ke partai politik. Nah itu, partai politik mana yang disetujui atau yang harus sesuai dengan hati nurani dia. Kalau cocoknya ke partai Golkar silakan Kalau saya cocoknya ke partai lain silakan. Jadi itu tergantung kepada sesuai nggak dengan hatinya.
untuk bisa menyuarakan itu. Apa ada persyaratan-persyaratan khusus untuk menjadi anggota partai politik gitu Pak Sony? Ya. Pertama di jenengan umpamanya. Kalau kita yang jelas loyalitas Pak, itu salah satu ya. Loyalitas, dedikasi ya. Terus ini harus menjadi syarat utama kita. Cuma jadi anggota partai politik tapi dia di luar macam-macam akhir berbuat aneh ya akhirnya memberikan partai kan itu yang juga yang itu ya kembalinya ke partai juga gitu loh. Betul. Ya. Ini Pak Sony, kami juga ingin melanjutkan pertanyaan tadi gini terkait dengan yang selama ini beredar itu kan ketakutan orang yang kalau mau ini Pak Romi mau menyalonkan baik itu menjadi anggota dewan, menjadi kepala daerah itu gimana Pak Sony? Ya. Memang berita-berita seperti itu memang benar gitu loh Pak Sony? Ya. Jadi gini, kalau di Partai Golkar, partai saya itu tidak ada seperti itu. Apalagi nyalek itu tidak ada. Jadi nyalek boleh tanya calon-calon yang sudah jadi ini atau yang calon-calon tidak ada. Ya. Kita tidak pernah menarget harus kamu start, tidak pernah. Boleh tanya semua. Saya boleh jadi taruhannya, tidak pernah. Jadi memang proses-proses yang tadi yang disebutkan di awal kaderisasi dan proses-proses yang lain itu memang harus dilalui. Jadi satu, saya cuma tekankan satu keseriusan. Kamu serius nyalonkan Anda. Kalau memang serius nyalonkan, kamu harus persiapkan. Persiapkan itu kan baik dari persiapan dirinya sendiri maupun finansialnya. Finansial bukan untuk apa-apa. Kamu minimal untuk mengenal dirimu kamu butuh alat peraga. Alat peragamu kan itu harus kamu persiapkan. Terus kedua kamu butuh kesehatan fisikmu ya apa. Yang paling penting adalah kesiapan dirinya dulu. Kalau yang lain itu nomor dua. Saya kemarin waktu nyalakan kemarin saya tidak nyetak banner banyak. Saya tidak menyetak banyak-banyak, tapi saya malah justru sering bertemu dengan masyarakat. Jadi secara langsung turun ke masyarakat gitu ya. Sama dengan waktu memperkenalkan Bu Wali menjadi wali kota. Beliau yang kita usung dari Golkar. Beliau orang Mojokerto kan belum kenal kan siapa itu Nikita, taunya adanya Pak Mustafa. Tetapi untuk kenal itu kan harus dekat. Nah, Golkar waktu itu punya program untuk perkenalan saya dengan tumpengan di setiap kelurahan, di setiap ranting-ranting saya, PL saya. Itu kita undang Bu Wali untuk hadir. Jadi itu salah satu cara untuk memperkenalkan. Iya, minimal kita kenalkan. Kita di situ kan kita undang tokoh-tokoh masyarakat. Karena di PL atau di ranting itu, di ranting kita kan kita ambil dari tokoh masyarakat. Berarti yang kita undang juga pasti tokoh masyarakat. Itu sampai akhirnya kenal beliaunya. Ini sampai alhamdulillah kita Bu Wali saya kira masih hubungan dengan Bu Wali sangat baik. Kita baik dengan kita. Sama dengan untuk nyalonkan di Partai Golkar untuk dewan. Saya katakan sekali lagi di Partai Golkar tidak ada itu. Yang penting siapkan diri, ya, etika, terus loyalitas dan keseriusan harus kita punya. Kita harus punya KTA dulu. Ya masuk kita daftar, Pak. Saya mau daftar ke nanti kita masukkan. Jadi bisa kita masukkan dulu di tingkat ranting. Kalau kamu memang sudah tokoh mungkin kalau bisa kita ambil di pleno, berarti kita nanti ada PAW struktur kepengurusan kita laporkan kalau memang beliau dia tokoh pendidikan misalkan pinginnya ya kita masukkan di struktur di wakil ketua bidang pendidikan. Bisa disesuaikan dengan kapasitas orangnya. Itu sehingga jangan ragu-ragu lagi. Alhamdulillah kemarin ini baru pertama kali dalam sekian periode Golkar ini kota Golkar baru dapat wakil ketua dalam zaman saya. Oh gitu ya. Sebelumnya itu dapat tiga. Oh gitu ya. Berarti ada kenaikan berarti. Dengan saya memimpin ini bisa 4. Dan alhamdulillah dulu di wakil ketua. Nah ini kemarin dapat apresiasi dari DPP maupun dari DPD 1 bahwa ini kita luar biasa. 1 Pilpres menang, Pilwali menang, Pileg menang, ya kan? Ini luar biasa. Prestasi bagi jenengan sebagai ketua DPD. Iya, makanya kemarin lancar. Jadi pencalonan ketua DPD periode kedua lancar. Saya sudah punya tiket katanya. Nah tapi ini beban berat saya. Itu nanti ke depan mempertahankan itu lebih sulit dibanding kita
meraihnya. Iya. Tadi kan jenengan matur bahwa mempertahankan itu ternyata juga lebih sulit. Sulit. Ya. Kiat-kiat apa nanti yang jenengan ke depan untuk menghadapi 2024 ini untuk minimal mempertahankan, lebih baik nanti juga meningkatkan tadi ya, target menjadi target jenengan. Nah ini saya tegaskan dan saya pesankan kepada ketua fraksi saya. Ketua fraksi ini Mas Agus. Ini tugas berat kita. Bagaimana Anda semua anggota fraksi ini, ada saya, ada Mas Tisa, ada Mas Jaya, ada Mas Agus ini bisa minimal tetap, tapi bisa nambah, kan begitu, harus nambah, yaitu dengan sering turun ke masyarakat, terus memberikan jangan memberikan sesuatu yang, tapi kita mungkin lebih banyak kita memberikan manfaat kepada mereka, turun, misalkan sekarang masker, ayo kita pakai masker, ada apa, masyarakat butuh apa, Pak tolong Pak ini ada anak saya nggak bisa masuk di rumah sakit, nah, dengan Komisi 3 kamu berangkat ke sana, tanyain kenapa nggak bisa. Ini yang harus kita coba bisa menokohkan dirinya di masyarakat. Terus kemudian juga bentuk komunitas-komunitas. Betul, ya. Harus bentuk komunitas-komunitas. Semua cara kita untuk itu ya. Terus juga nanti yang paling tidak kalah pentingnya, kita mulai membidik calon-calon legislator yang potensial. Betul. Ini ke depan saya sudah bisa mendidik, tapi saya yakin langkah-langkah ini juga akan dilakukan oleh partai lain ya. Karena ini Pak Soni termasuk pengalaman kita di pendaftaran pemilu 2019 kemarin itu kan tidak semua partai politik mengisi penuh untuk jatah masing-masing dapil kan gitu. Kemarin 12 kan dapil. Ternyata tidak semuanya terpenuh gitu loh. Hanya beberapa partai saja yang mengisi memang penuh. Golkar penuh pasti. Begitu ya. Golkar penuh pasti. Ya berarti kan butuh persiapan memang seperti itu penting. Jadi mencari calon legislatif juga tidak gampang. Iya. Tidak gampang. Kalau gampang PD aja, waktu itu partai lain juga ada yang nggak lengkap kok. Iya betul. Ada partai lain juga nggak lengkap lagi kan. Iya. Dia ngadakan di partai ini. Ini banyak. Berarti bukan karena ada biaya yang dikeluarkan, tapi memang tidak mudah juga untuk mencari calon. Betul. Ya. Jadi untuk memikat ini kan, jadi gini tuh. Saya punya prinsip bahwa kita bagaimana memberikan warna kepada masyarakat. Terus kemudian menjadi, contoh gini, ada minuman. Minuman ini kan air misalkan, taunya kan minuman aqua misalkan, padahal di situ merek klub ya aqua, ini aqua. Brand ini menciptakan brand ini yang brand. Nah ini harus kita mampu. Bagaimana Golkar itu menjadi bangga kayak apa? Mainan yang cantik, orang kepingin lihat, orang bisa ingin memiliki dan sebagainya. Itu yang paling penting. Itu jadi saya tekankan kepada mereka, kalau kamu ingin dikenal orang, kenalkan dirimu dulu. Tunjukkan produkmu itu apa yang bisa memberikan manfaat ke masyarakat dan gitu ya. Kalau sudah dikenal, Mas Agus, Sony, SBL, ini seperti ini orangnya. Berarti ini ikut membuat SBL udah orang udah kenal itu Sony. Iya. Dulu Gapura, kuning ini Sony. Kan gitu ya. Sebenarnya kan begitu lah. Iya. Itu yang penting untuk kita menjadi lebih baik. Ini juga ada pertanyaan ini Pak Soni di Facebook kita ini. Ini dari Mas Kurnia Edward. Ini bertanya, Pak, apa tipsnya biar awet jadi anggota dewan? Nah, ini Pak Soni kebetulan sudah 3 kali, jadi kan ini sudah awet ini gitu. Iya. Ya itu tadi. Jadi satu, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang memilih saya. Kalau saya tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, otomatis mereka nggak akan pilih saya lagi kan gitu ya. Terus kedua, konsisten. Harus ingat bahwa aku dulu pernah kau pilih, kau nyoblos aku, ya Pak, aku juga harus dia berterima kasih dengan cara saya. Kamu butuh apa, pembangunan apa yang baru kamu lakukan, kegiatan apa yang bisa kami dukung, kan begitu. Bukan uangnya ya, kegiatan yang kamu dukung. Nah, sehingga masyarakat merasa terperhatikan, bukan apa namanya mari selesai ini enggak. Jadi boleh ditanya saya, kalau saya ini hampir mesti turun kepada mereka, terus mereka ngeber, Pak Soni aku butuh ini, seperti apa Mas, kenapa ini, ya apanya kita salurkan ke dunia
pekerjaan. Oh, banyak emang banyak lah. Bagian kemudian ini Pak, saluran saya buntu seperti kemarin di Wilis ya. Wilis Raya itu kan sampai mau dipasang portal. Terus kemudian saya datang kepada mereka, kenapa ini masalahnya? Ternyata, ayo saya undang RW RT sama tokoh masyarakat. PU mau ngerjakan ini, tapi siapa yang bertanggung jawab dengan penutupan saluran ini? Apa adanya bis beton di atas saluran? Kalau semua bertanggung jawab dan mau untuk dibongkar, untuk dibersihkan, harus PU akan lakukan. Ternyata ada kesepakatan baik dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Terus kemarin juga ada Raja Besi, Kelut, Panderman, ya terbarunya dan saya juga wilayah banjir kan itu saya WA kepada Pak Widi, nanti Pak Widi ini harus kita atasi itu saluran yang ada di Raya Penanggungan. Caranya gimana Mas Doni? Ya yuk. Sampai undang RT RW di sekitar wilayah yang teraliri yang adanya di Jalan Penanggungan itu diundang. PU akan mau membangun dengan syarat dia bersedia untuk bongkar sendiri-sendiri tutup saluran yang ada di atasnya itu ya rumah masing-masing. Dan alhamdulillah ada kesepakatan dan sekarang udah mulai dikerjakan. Ya, dan dikerjakan. Nah ini langkah sehingga masyarakat terbantu. Jadi kemarin ada Pak saya butuh ini loh Pak. Butuh ini ya, ayo kita pikir bersama, coba komentar aja yang dimintain, jangan dewan pending, tapi ayo kita kerja sama-sama. Bareng-bareng antara masyarakat dan pemerintah. Iyalah. Iya. Jadi biar apalagi kita tidak hanya menyiapkan kayanya. Iya. Tidak menyiapkan ikannya, tapi juga kita siapkan kayanya. Ya itulah sahabat demokrasi termasuk pengalaman yang mungkin bisa diserap oleh masyarakat Kota Mojokerto. Bagaimana nanti kalau masyarakat Kota Mojokerto mau mencalonkan, baik itu menjadi anggota dewan, menjadi kepala daerah, itu ternyata tidak berat di biaya, tapi kesungguhan, keseriusan, dan nanti kalau sudah jadi itu kemanfaatannya ternyata kemanfaatan bagi masyarakat Kota Mojokerto. Jangan lupa. Nah ini. Jangan mari dipilih oleh Mbak Simele. Ini termasuk ini termasuk slogan jenengan ini. Sampai lali ya. Saya di slogan SPN Community itu ada bekerja cepat untuk rakyat, itu motivasi saya. Motivasi jenengan gitu. Jadi saya kalau ada yang mesti saya segera respon. Ya, karena kan bagaimana bisa bekerja cepat kan. Betul. Sahabat demokrasi, ini mungkin waktu sudah hampir selesai. Mungkin Pak Soni bisa ngasih closing statement terkait dengan bagaimana untuk menyadarkan masyarakat Kota Mojokerto ini biar berpolitik dengan baik gitu Pak Soni. Iya. Jadi begini, saya berpesan kepada masyarakat warga Kota Mojokerto. Satu, etika berpolitik harus dipegang. Etika berpolitik. Terus kemudian juga keseriusan dalam membangun di dunia politik. Terus kemudian jangan lupa bahwa masyarakat itu butuh sentuhan-sentuhan yang baik, ya. Jadi butuh sentuhan-sentuhan yang baik, yang selalu ingat dan sebagainya. Kalau kita lupa dengan mereka, masyarakat juga akan melupakan kita. Jangan sampai itu. Ya, masyarakat tetap ayo berjuang bersama-sama untuk mewujudkan Kota Mojokerto. Terima kasih Pak Soni atas kehadirannya di podcast kami, podcast Pahlawan Demokrasi Kota Mojokerto. Semoga perbincangan kali ini bisa membawa manfaat dan bisa membawa informasi kepada masyarakat secara umum, baik itu terkait dengan kepolitikan maupun terkait dengan tugas dan fungsi Dewan Kota Mojokerto. Saya terima kasih juga kepada Mas Imam dan KPU Kota yang punya program podcast ini, Demokrasi Pahlawan Demokrasi. Ini sekali lagi terima kasih. Jangan hanya senang di sini, tapi ciptakan inovasi lebih baik. Terutama dalam rangka pendidikan politik untuk warga kota. Betul. Insya Allah nanti akan kita kembangkan terus Pak Soni. Sambil kita nunggu juga masukan dari masyarakat secara umum. Kita tunggu kedatangannya di DPRD Kota Mojokerto menghadirkan generasi muda. Insya Allah nanti kita akan kerjasama dengan sekolah-sekolah juga Pak Soni. Nanti coba kita akan perbincangkan itu juga di podcast kami di podcast Pahlawan Demokrasi Kota Mojokerto. Baik, demikian pemirsa Pahlawan Demokrasi, kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam perbincangan ini, ada yang kurang dalam perbincangan kali ini. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.